Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Ibhaj, penjelasan 40 hadis seputar akidah dan manhaj. Kita lanjutkan pada hadis nomor 39, yaitu kewajiban bertaubat, wujub taubah, kewajiban untuk bertaubat. Pada bab ini kita bawakan hadis dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, Nabi memanggil manusia secara umum, tubu ila Allah wastaghfiruh, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yawmi 100 marrah, karena sungguhnya aku bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala 100 kali dalam satu hari. Satu hari 100 kali bertaubat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya kaitan dengan at-taubah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan pada kitabnya Riyadhus Shalihin berkenaan dengan bab taubah beberapa ayat dan beberapa hadis yang berkaitan dengan taubah. Ini bisa dicek di kitab Riyadhus Shalihin, bab taubah, pentingnya taubat, keutamaan taubat, ya, kewajiban bertaubat. Kemudian faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini sangat jelas menunjukkan kewajiban bertaubat bagi semua manusia tanpa kecuali, baik yang muslim atau kafir. Baik muslim atau kafir wajib bertaubat. Kafir wajib bertaubat, ya, muslim wajib bertaubat. Yang kafir bersyahadat bertaubat, yang muslim bertaubat, istighfar dari segala dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, termasuk dari kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah dibukanya pintu-pintu taubat dan istighfar. Ini kebaikan, kemurahan, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bukakan pintu taubat, Allah tidak tutup pintu taubat. Maka orang yang bertaubat, orang yang banyak beristighfar, ini adalah tanda kebaikan, di mana orang tersebut ingat kepada Allah. Orang tersebut dia sadar akan banyaknya dosa dan salah yang dilakukan. Dia ingat akan datangnya hari pembalasan, sehingga memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bukakan pintu taubat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan taubat hambanya selama memenuhi syarat taubat. Jadi taubat pasti akan diterima oleh Allah selama terpenuhi syarat taubat. Ini janji Allah. Yang keempat, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab taubat, beliau mengatakan
Para ulama mengatakan bertaubat hukumnya wajib dari segala macam dosa. Wajib bertaubat dari segala macam dosa. Jika dosa itu adalah maksiat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada hubungannya dengan hak manusia, maka ada 3 syarat yang harus terpenuhi di dalam taubatnya, yaitu berlepas diri, berhenti dari dosa tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut selamanya. Ada azam, ada tekad. Jadi berlepas diri dari dosa, menyesali dosa yang diperbuat, kemudian ada tekad kuat untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Ini jika dosa dan kesalahan itu adalah antara hamba dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika satu saja dari syarat tersebut hilang, maka tidak sah taubatnya. Sedangkan jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ditambah satu lagi menjadi 4. Jadi 3 syarat tadi ditambah satu lagi, yaitu mengembalikan tanggungan atau hak tersebut kepada pemiliknya. Kalau dia menzalimi orang lain, maka dia harus minta maaf kepadanya. Dia mengambil hak orang lain, dia kembalikan hak tersebut kepadanya. Jika itu berkaitan dengan harta atau yang lainnya, maka wajib ia mengembalikannya. Tapi jika berkaitan dengan tuduhan keji, zina seumpamanya atau semisalnya, maka ia meminta maaf kepadanya. Dan jika itu ghibah atau umpatan, maka ia minta untuk dihalalkan darahnya. Jadi ini kewajiban seorang ketika menzalimi saudaranya. Selain dia harus memenuhi 3 syarat yang pertama, maka syarat yang keempat dia harus terpenuhi. Seorang muslim wajib untuk bertobat dari seluruh dosa. Jika bertobat dari sebagian dosa-dosa saja, maka sah taubatnya dari dosa yang dimaksudkan menurut pendapat yang benar dari para ulama. Tetapi masih tersisa sebagian dosa lainnya yang ia belum bertobat. Jadi kalau dia melakukan 10 dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dari 5 dosa yang dia lakukan, maka sah yang 5. Yang 5 berarti masih punya tanggungan yang harus dia tetap bertobat kepada Allah. Kewajiban taubat sangat jelas dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kesepakatan umat. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di antaranya adalah dalam surat An-Nur 31, wa tubu ila Allahi taubatan wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan juga firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kalian minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Juga firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Ini antara dalil dari Al-Quran tentang kewajiban bertaubat. Dan tadi adalah sabda Nabi SAW, tubu ila Allah wastaghfiruh. Itu bertobatlah kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Kemudian yang kelima, Nabi SAW perintahkan bertaubat dan memberikan kabar gembira bagi umatnya yang mau bertaubat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berbahagia dengan taubat hambanya dan akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah bergembira. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Allahu afrah bi taubati 'abdi. Allah sangat bahagia, sangat gembira dengan bertaubatnya hamba. Ketika hamba itu bertaubat, dia mengakui kesalahannya, dia menyesali perbuatannya, kemudian dia bertekad untuk tidak kembali pada dosa tersebut, kemudian dia tunduk, takut kepada Allah, takut kepada siksa dan azabnya, Allah bahagia. Kenapa? Karena dia benar-benar merendahkan dirinya kepada Allah. Dia benar-benar mengagungkan Allah. Dia ada rasa takut kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang enggan bertaubat, maka dia sombong. Dia sombong kepada Allah. Dia merasa dirinya, dia merasa dirinya tidak butuh ampunan. Ada kesombongan.
Tapi orang yang bertaubat, dia benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Taala sehingga Allah mencintainya. Dia bertaubat, kemudian akan memperbaiki amalannya. Allah mencintai hamba tersebut. Yang keenam, taubat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, keutamaan taubat sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Kita ingin dicintai Allah, maka kita bertaubat. Banyak beristighfar, bertaubat dari dosa yang dilakukan. Kedua, taubat sebab keberuntungan. La'allakum tuflihun. Keberuntungan, bagaimana tidak dosanya diampuni. Dengan taubatnya tersebut dia mendapatkan pahala. Jadi keuntungan. Sudah diampuni dosanya, ya, kemudian diberi pahala. Kemudian ketiga, taubat sebab diterimanya amalan-amalan hamba. Sebab diterimanya amalan-amalan hamba, termasuk ya ahlul bidah. Mereka ketika bertobat kepada Allah, meninggalkan bid'ah-bid'ahnya, kemudian mereka melakukan amal saleh, ini jauh lebih diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keamalan-amalan tersebut akan diterima oleh Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah, permohonannya akan diberikan oleh Allah. Kemudian taubat sebab masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Orang yang bertaubat, ya, ini adalah pintu dan jalan menuju surga. Karena surga akan dimasuki oleh orang-orang yang bersih dari dosa. Kalau dia sudah bertaubat, dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dia, Allah bersihkan dosa-dosanya, ya, Allah kasih rahmat dia, masuk surga. Kemudian taubat sebab mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rahmat Allah dunia dan di akhirat. Kemudian taubat sebab perubahan dari keburukan kepada kebaikan. Berapa banyak orang setelah dia bertobat, Masya Allah, dengan izin Allah dan taufiknya menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, ada orang yang katanya bertobat tapi ternyata tidak berubah. Tapi berapa banyak orang yang bertobat jauh lebih baik. Para sahabat, ya, yang dahulunya mereka musyrik, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mereka berlepas diri dari kesyirikan, menyesali perbuatan tersebut. Mereka berazam tekad untuk tidak kembali menjadi musyrik. Mereka memperbaiki keislamannya, memperbaiki amalannya, jadi manusia terbaik. Kemudian taubat sebab meraih keimanan dan pahala yang besar. Dengan bertaubat, maka keimanan kita akan kuat. Kita akan kuat. Nah, taubat ini adalah keimanan. Kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat, Allah Maha merubah hambanya dengan bertaubat. Kemudian taubat sebab turunnya keberkahan dari langit dan tambahan kekuatan. Kita butuh keberkahan. Taubat. Kita mohon kepada Allah, ampuni dosa-dosa kita. Kita butuh kekuatan dengan bertaubat, beristighfar. Kemudian taubat sebab mendapatkan doa para malaikat. Malaikat akan mendoakan kita. Malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Dan taubat adalah ketaatan yang tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini ibadah, maka harus ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Tujuannya hanya untuk Allah kita bertobat, bukan karena orang lain, bukan karena manusia. Taubat ibadah, maka harus diikhlaskan. Nah, jangan sampai setelah bertobat dia kembali lagi bahkan lebih rusak dari sebelumnya. Dia bertobat, dia berazam, tekad dengan kuat dalam taubatnya tersebut untuk berubah menjadi lebih baik, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wajib bagi setiap mukmin sejati untuk terus memiliki rasa takut dan berharap kepada Allah. Wajib bagi setiap mukmin sejati untuk terus memiliki rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut dari kemurkaan dan azabnya. Sedangkan di waktu yang sama selalu berharap kepada Allah agar mendapatkan rahmatnya dan diterima amal ketaatannya. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Takut dari azab Allah, ada rasa harap. Harap itu mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Taala. Jadi ada al-khauf, ada raja, ya. Dan ketika seorang itu memiliki rasa raja, maka di situ pasti akan ada mahabbah, ada kecintaan dia. Kemudian yang ke-8, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa mendatangi kemaksiatan dan melakukannya adalah perbuatan dosa dan kerusakan besar. Melakukan kemaksiatan dan dosa adalah kerusakan yang besar yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kapan saja seorang hamba bertobat kepada Allah dengan taubat yang jujur, maka pasti diterima taubatnya. Karena Nabi SAW pernah ditanya berkali-kali tentang seorang yang melakukan dosa ini dan itu, kemudian melakukan maksiat yang banyak serta berbagai macam kekufuran, kemudian bertobat kepada Allah, maka Rasulullah SAW menjawab, taubat itu dapat melunturkan dan menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Jadi orang ini melakukan ini, orang ini melakukan ini, melakukan perbuatan dosa ini, dosa itu, ya, ketika dia bertobat luntur. Ketika dia bertobat, maka diampuni dosanya. Sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi, annal Islam yahdimu ma kana qablah. Sesungguhnya Islam meruntuhkan, menghapuskan apa yang pernah dilakukan sebelumnya dari dosa-dosa dan kekufuran. Maka wajib bagimu, kata Syekh bin Baz, maka wajib bagi kalian untuk meyakini bahwa dengan taubat yang jujur dan benar, Allah akan menghapuskan segala dosa dan salah, bahkan kekufuran. Segala dosa dan salah, bahkan kekufuran. Tapi dengan syarat taubatnya jujur taubatnya, ya. Ini akan mendatangkan ampunan, akan mendatangkan kebersihan dari noda-noda dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ke-9, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taubat yang diterima oleh Allah itu memiliki tanda-tanda. Bukti bahwa taubat kita diterima oleh Allah itu ada tandanya. Yang pertama, seorang hamba setelah bertobat yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kedua, senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak merasa aman dari kemurkaannya. Jadi yang pertama tadi, dia setelah bertobat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, selalu ada rasa takut, merasa tidak aman dari kemurkaan dan kemarahan Allah kalau kita melakukan ini. Yang ketiga, hatinya sedih dan menyesali serta takut sesuai kadar dosa yang dia lakukan. Ada rasa sedih, kenapa melakukan itu, kenapa melakukan itu. Jadi 3 tadi, berubah menjadi baik. Kemudian ada rasa takut dari kemurkaan Allah. Yang ketiga, ada rasa penyesalan dan kesedihan kenapa melakukan hal-hal tersebut. Ini kata Ibnu Qayyim adalah tanda di antara tanda-tanda bahwa taubat hamba itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, di antara prinsip dakwah sunnah adalah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat dan tunduk merendahkan diri kepada perintahnya. Adapun taubat kepada Allah maka dilakukan langsung tanpa melalui perantara guru. Ini manhaj ahli sunnah, mengajak manusia supaya kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dari segala dosa yang pernah dilakukan. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang langsung dilakukan kepada Allah tanpa melalui perantara guru, tanpa melalui perantara syekh atau wali fulan. Ya, kenapa? Karena Allah membuka pintu taubat tanpa perantara. Ya, Allah membuka pintu taubat tanpa perantara. Sudah melakukan dosa, ya, berwudu, kemudian dia sholat taubat 2 rakaat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, atau kemudian atau tanpa itu, ya, ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan dosa, kemudian dia berdoa meminta diampuni oleh Allah, mohon maaf, minta diampuni oleh Allah tanpa perantara. Tidak perlu datang ke rumahnya ustaz,
lalu datang ke rumahnya kiai, ke rumahnya syekh, ya, bawa sesuatu dulu, kemudian bertobat di hadapannya. Tidak ada. Taubat antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berbeda dengan sebagian firqah dan kelompok di luar ahli sunnah, mewajibkan pengikutnya dalam bertobat harus dengan perantara guru dan syekh. Jadi ketika seorang melakukan dosa, dia datang kepada syekh, kepada gurunya, ya, kemudian menyampaikan dosa yang dia lakukan dan dia bertobat di hadapan gurunya. Tidak benar. Tidak ada yang demikian. Ya, apalagi kemudian harus live lagi, live taubat, ya, kemudian disaksikan oleh banyak orang. Tidak demikian. Paling dosa di antara dia dengan Allah maka ditutup, dan dia bertobat antara dia dengan Allah, tidak membeberkan lagi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Jadi sebagaimana doa, kita langsung berdoa kepada Allah Taala, meminta kepada Allah. Taubat juga demikian, apalagi ini berkaitan dengan dosa yang dilakukan, aib yang pernah dilakukan, maka cukup antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-11, para penyeru bid'ah dan kekufuran jika bertaubat maka harus menjelaskan kepada umat akan bid'ah dan kebatilan tersebut serta berlepas diri darinya agar orang tidak mengikuti bid'ahnya. Para dai dari bid'ah dan orang-orang yang menyeru kepada kekufuran, ketika dia bertobat kepada Allah, maka dia harus menjelaskan kepada umat bahwa dirinya sudah bertobat dan dia berlepas diri dari bid'ah-bid'ah yang pernah dia ajarkan, bid'ah-bid'ah yang pernah dia dakwahkan, kekufuran yang pernah dia serukan. Wajib. Supaya apa? Supaya umat tidak tertipu lagi. Dan itu sebagai bentuk bara'atul zimmah, dia berlepas diri di hadapan manusia, yang nantinya ketika di hadapan Allah dia sudah selesai. Dia sudah berlepas diri di hadapan manusia, dia sudah sampaikan bahwa apa yang pernah saya dakwakan, apa yang pernah saya sampaikan, apa yang pernah saya ajarkan, ini semua adalah bid'ah. Saya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ini adalah kesalahan. Saya berlepas diri dan saya bertobat kepada Allah. Harus demikian. Oh, si fulan sudah tobat. Kapan? Ya, dia sudah tobat. Tapi bid'ah-bid'ah yang tersebar, ceramah-ceramah dia di mana-mana, buku yang dia tulis, kemudian mengajarkan bid'ah dan kesesatan. Kenapa dia tidak tarik? Kenapa dia tidak mengingkari di hadapan manusia sebagai bentuk bahwa dia telah berlepas diri? Itu wajib. Berbeda dengan ketika seorang melakukan dosa pribadi. Ini penyeru bid'ah, dai bid'ah yang mengajak kepada maksiat, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kekufuran. Wajib dia untuk menjelaskan kepada umat akan bid'ah dan kebatilan tersebut serta berlepas diri darinya agar orang tidak mengikuti bid'ahnya. Ini diantara contohkan juga oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ketika beliau bertobat, ya, bertobat dari mazhab Mu'tazilah. 40 tahun beliau berakidah Mu'tazilah. Beliau bertobat, naik di atas mimbar. Beliau lepaskan jubahnya. Biasanya orang Arab pakai jubah 2 lapis. Jubah yang lapis 1 dilepaskan di atas mimbar. Beliau mengatakan, aku berlepas diri dari akidah Mu'tazilah sebagaimana aku melepaskan jubahku ini sejak hari ini. Beliau ingatkan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Jadi demikian. Sama ketika beliau bertobat dari akidah fase kedua beliau, yaitu akidah yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah hari ini, beliau berpindah kepada akidah ahli sunnah pada fase yang ketiga. Maka beliau pun bertobat dengan menuliskan kitab-kitabnya, menjelaskan akidah beliau, mengingkari apa yang pernah beliau yakini pada fase kedua. Setelah fase pertama dalam kehidupan beliau sebagai Mu'tazili, orang yang yakini akidah Mu'tazilah, kemudian fase kedua, ya, adalah akidah yang mengikuti keyakinan yang menyimpang. Kemudian fase ketiga beliau bertobat mengikuti akidah di sunnah. Di situ beliau juga bertobat dan mengumumkan dengan tulisan dalam kitab-kitabnya seperti kitab Al-Ibanah Ushul Diyanah, kitab Risalah Ahli Thaqar, kitab Maqalat Islamiyyin. Ini di antara 3 kitab sebagai bentuk taubatnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan rujuk kepada akidah ahli sunnah, akidah yang dibawa oleh para salafus saleh. Kemudian sama hari ini kalau ada orang ikhwani
dari kelompok harakah, pergerakan Ikhwan Muslimin, pergerakan Hizbut Tahrir atau pergerakan-pergerakan yang lainnya, kemudian dia bertobat mendapatkan hidayah taufik sunnah, maka dia juga harus menjelaskan. Kalau dia sebagai dai dan tokohnya, kalau dia sebagai penyerunya, dia harus menjelaskan. Tidak boleh diam. Ya, berbeda dengan orang awamnya, yang dia hanya ikut-ikutan, kemudian dia sadar. Ya, kenapa? Dia tidak ada pengaruh di tengah-tengah masyarakat, dia tidak ada pengaruh di tengah-tengah umat. Yang berbeda dengan para tokoh dan para dai-dainya. Kemudian yang ke-12, di antara nukilan dari para ulama terkait taubat dari bid'ah dan lainnya. Yang pertama adalah nukilan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, membawakan riwayat bahwa pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang alim yang tergelincir dalam kesalahan, sedangkan ia sudah bertobat. Maka beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya sampai ia menampakkan taubatnya dan kembali mencabut ucapannya yang salah. Perkataan siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad mengomentari orang yang bertaubat, ya, orang alim tadi yang bertobat dari kesalahan dan kegelincirannya. Kata Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya sampai ia menampakkan taubatnya dan kembali mencabut ucapannya yang salah. Jika ia melakukan itu, maka Allah terima taubatnya. Kemudian beliau membacakan firman Allah, Imam Ahmad membawakan firman Allah, illal ladzina tabu, yaitu Quran tasydid, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah taubat, ya, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Nah, di sini ada kata aslahu wa bayyanu. Kecuali mereka yang sudah bertobat, kemudian mereka membuat perbaikan, wabayyanu, dan menjelaskan kebenaran, menjelaskan kesalahan yang sudah dia perbuat dan menjelaskan yang benar ada yang demikian, maka faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Maka terhadap mereka itulah, ya, Allah menerima taubatnya dan Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini bagi mereka yang menyerukan bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Maka taubat antara dia dengan Allah. Yang kedua, dia membuat perbaikan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kepada umat akan kebenaran yang sesungguhnya dan menjelaskan serta memperingatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah nukilan dari ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan termasuk bukti taubatnya ahlul bid'ah adalah harus menjauhi orang-orang yang ia cintai dari kalangan ahlul bid'ah dan berloyalitas kepada ahli sunnah yang dahulunya mereka memusuhi. Ini orang-orang awam, orang-orang yang bukan tokohnya tadi, termasuk tokoh dan termasuk orang awamnya. Jadi dahulunya dia memusuhi ahli sunnah, kemudian dia bertobat. Maka dua, yang pertama setelah dia bertobat antara dia dengan Allah, yang pertama adalah dia harus meninggalkan ahli bid'ah, dia harus meninggalkan majelis mereka. Dan yang kedua, dia harus bermajelis dengan ahli sunnah dan mencintai ahli sunnah. Bentuk loyalitas dia, ya, dipindah kepada ahli sunnah. Buktikan kalau ente bertobat, ya, maka ente bermajelis dengan ahli sunnah, ya, maka harus mencintai ahli sunnah. Terbalik memusuhi ahli bid'ah. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Qudamah. Termasuk bukti taubatnya ahli bid'ah adalah harus menjauhi orang-orang yang ia cintai dari kalangan ahli bid'ah dan berloyalitas kepada ahli sunnah yang dahulunya mereka musuhi. Ya, terbukti. Tapi kalau dia mengaku taubat, kemudian circle-nya juga masih circle ahli bid'ah, ini bukan taubat namanya. Ya, taubat dibuktikan bahwa dia sudah berpindah dari kebiasaan lamanya, berpindah dari orang-orang yang dahulunya sesama mereka di kalangan bid'ahnya dan berhijrah, berpindah kepada ahli sunnah. Yang ketiga, nukilan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim berkata, bukti taubatnya orang yang pernah mengajak kepada bid'ah adalah menjelaskan apa yang dahulunya pernah ia sebarkan dan dakwahkan dari perkara-perkara bid'ah dan kesesatan. Ya, ini harus dibuktikan bahwa dia bertobat, maka dia harus menjelaskan, ya, perkara-perkara yang pernah dia dakwahkan dari bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan, serta menjelaskan kebenaran dan petunjuk yang bertentangan dengan bid'ah, sebagaimana Allah SWT telah mensyaratkan dalam taubatnya ahlul kitab, yang mana dosa mereka adalah menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari penjelas dan petunjuk, yaitu kebenaran, supaya orang-orang tersesat. Jadi kebenaran yang ada di Alkitab disembunyikan oleh ahlul kitab.
Tapi bagi mereka yang bertobat, maka dia harus menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Maka mereka harus memperbaiki amalan dalam diri mereka dan menjelaskan kepada manusia apa yang pernah mereka sembunyikan. Sama, tokoh-tokoh bid'ah tahu kebenaran itu ini, kesesatan itu ini, tauhid itu ini, syirik itu ini, sunnah itu ini, bid'ah itu ini. Mereka tahu, mereka belajar, tapi mereka sembunyikan. Nah, kalau mereka bertobat, maka mereka harus menjelaskan itu semuanya. Mereka harus mencabut omongan-omongannya. Kalau tokoh-tokoh bid'ah kemudian mereka memfitnah dan menuduh dakwah salafiyah, ya, maka ketika dia bertobat, maka dia harus berlepas diri di hadapan umat ini. Dia menyebarkan ucapannya dan dia mencabut ucapannya. Dia menjelaskan bahwa ucapan tersebut salah. Bukan hanya sekedar tobat begitu saja, tidak. Dia harus menunjukkan syaja'ah, keberanian dia. Berani atau tidak dia untuk menjelaskan itu, supaya umat tidak, yang pertama, tersesat sebagaimana dia menyesatkan sebelumnya, dan yang kedua, supaya umat tidak suudzon kepada dia, seakan-akan dia masih belum bertobat. Jika dia sudah jelaskan kepada umat, sudah tahu dia sudah bertobat, alhamdulillah. Kemudian di antara nukilan terakhir adalah dari Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menafsirkan, ya, ayat dalam surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Kata Ibnu Katsir, yaitu mereka kembali sadar dari apa yang sebelumnya mereka lakukan dan mau memperbaiki amal perbuatannya serta menjelaskan kepada orang-orang semua apa yang sebelumnya mereka sembunyikan dari kebenaran. Fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Dan Ibnu Katsir di dalam ayat ini terkandung pengertian bahwa orang yang menyeru kepada kekufuran atau bid'ah, jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menerima taubatnya. Ya, terkandung pengertian bahwa orang yang menyeru kepada kekufuran dan bid'ah, jika ia bertobat kepada Allah, niscaya Allah menerima taubatnya. Tapi dengan syarat tadi, ya, dia membuat perbaikan dan dia menjelaskan kepada umat, dia menjelaskan kepada umat. Ini, ya, jika dia menjadi orang-orang yang menyebarkan kesesatan, bid'ah, maksiat dan seterusnya. Adapun ketika dosa itu dilakukan oleh hamba antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, dengan 3 syarat tadi. Ini bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, kasih sayang Rasul kepada umat ini, didorong untuk banyak bertaubat. Nabi SAW, ya, maksum, Nabi SAW yang dijamin dengan surga, Nabi SAW manusia terbaik, Rasul terbaik, beliau mengatakan fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. 100 kali bertaubat kepada Allah, 100 kali mohon ampun kepada Allah, 100 kali, ya, memohon supaya diampunkan dosa-dosa kepada Allah Taala. Ini, ya, paling tidak kita melantunkan istighfar, ya, istighfar, dan kita melantunkan doa-doa yang berkaitan dengan taubat, seperti doa yang masyhur, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, kita menyebut ya Tawwab, tub alayya, ya Ghaffar, ighfir dhunubi, sebut taubat, karena kita semua dah lepas dari dosa dan salah. Maka ini adalah pintu taubat yang Allah berikan kesempatan kepada kita, baik siang maupun malam, kapan saja, antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-40, itu hadis yang terakhir dari risalah ini, yaitu kaitannya dengan kunci masuk surga, yaitu meneladani Rasulullah SAW. Pada bab ini kita bawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, siapa yang mentaatiku
niscaya ia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia enggan untuk masuk surga. Ini Nabi memberikan kabar gembira, umatku ini masuk surga dengan syarat mentaatiku. Tapi ada umat ini yang enggan masuk surga karena mereka membangkang kepadaku. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Nabi SAW adalah kunci masuk surga. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Nabi SAW adalah kunci masuk surga. Sebaliknya, mendurhakai Nabi adalah sebab masuk neraka. Jadi kunci surga adalah mentaati Nabi SAW. Sehingga Ahlus Sunnah percaya surga itu hanya mengikuti jalannya Nabi. Di saat sebagian orang menjual apa? Tiket masuk surga. Ada yang sekian juta, sekian puluh juta, ada. Dan orang percaya. Padahal Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhala jannah. Kunci masuk surga adalah mentaati Nabi SAW. Kedua, hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Hadis ini sama dengan ayat ini. Allah katakan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah masukkannya ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang paling besar ketika seorang hamba bisa masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah masukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ini sama. Kenapa? Karena mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Ya, dalam firman Allah yang lainnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar adalah surga, fawzan 'azima. Kemudian yang ketiga, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab Syarh Sahih Bukhari Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa maksud al-iba di situ adalah ucapan Nabi tadi, ya, illa man aba. Aba itu adalah iba. Maksud dari iba yaitu enggan adalah jika ia orang kafir maka tidak akan masuk surga selamanya. Jadi kalau yang enggan masuk surga itu orang kafir, maka dia tidak akan masuk surga selamanya. Ya, siapa yang mendurhakai Nabi dan dia kafir, maka tidak akan masuk surga selamanya. Dan jika ia muslim, ya, dia muslim tapi dia iba, mendurhakai Nabi, enggan dan mendurhakai Nabi, maka terhalang masuk surga bersama golongan yang pertama masuk surga. Ada yang tidak bisa masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa? Karena dia mendurhakai Nabi, bermaksiat kepada Nabi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Bahwa orang yang mendurhakai Nabi sedangkan dia muslim, orang yang melanggar dan tidak mentaati Nabi sedangkan dia muslim, maka dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang golongan pertama masuk surga. Karena dia harus bertanggung jawab dulu atas dosa yang dia lakukan, atas pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Jika Allah dakwah akan ampuni, masuk dia surga. Jika Allah berdakwah akan siksa dulu terlebih dahulu. Tapi berbeda iba, enggannya orang kafir, maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ini ada perincian tersebut, ya, bahwa ada iba, enggan. Kalau dia orang kafir, maka dia stop, tidak akan bisa masuk surga. Karena dia mendurhakai Nabi ditambah dengan kufurannya. Tapi ketika ibanya, enggannya itu adalah dilakukan oleh seorang muslim, maka ada kemungkinan, ya, dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga, atau dia akan mempertanggungjawabkan tadi, atau jika Allah berkehendak Allah akan ampunkan dia dan dia masuk surga. Wahakala. Jadi ada yang selamanya terhalang dan ada yang masih perlu ada
proses kecuali jika Allah menghendaki. Kemudian yang keempat, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, beliau mengatakan Nabi SAW telah menjelaskan bahwa jalan keselamatan dan kebahagiaan adalah dengan mentaati Allah SWT dan mentaati Rasulnya. Adapun jalan neraka adalah dengan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini sebagai dalil wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil hadis ini sebagai dalil wajibnya kita kembali dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan mentaati Nabi SAW adalah apa keutamaannya, apa faedahnya? Banyak sekali. Tapi di antaranya mentaati Nabi sebab meraih hidayah. Kita mau hidayah, taati Nabi, bukan nunggu hidayah. Kita harus ada perjuangan, usaha supaya kita mendapatkan hidayah. Mentaati Nabi SAW. Allah firmankan, "Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Mentaati Nabi adalah sebab meraih petunjuk dan hidayah. Dalam firman Allah yang lainnya, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Dan jika kalian taat kepadanya, taat kepada Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain, kewajiban Rasul itu hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan risalah. Adapun yang memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Taala. Tapi in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mengikuti Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, keutamaan mentaati Nabi SAW sebab meraih rahmat Allah. Kita butuh rahmat Allah, taati Nabi. Wa atiiu Allah wa rasulahu la'allakum turhamun. Taati Allah dan Rasulnya supaya kalian mendapatkan, supaya kalian diberi rahmat. Jadi rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita dunia akhirat kita ini sebabnya adalah dengan mentaati Nabi. Semakin kuat ketaatan kita kepada Nabi SAW, maka Allah Taala akan terus memberikan rahmatnya. Yang ketiga, mentaati Nabi SAW adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah dan sebab meraih cinta Allah serta ampunannya. Mentaati Nabi ini bukti kalau kita cinta Allah dan kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah serta ampunannya. Ini seperti firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, katakan kepada manusia, hai manusia, kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi, taatilah Nabi. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita minta agar kita dicintai oleh Allah, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, mentaati Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, yang keenam, hadis ini menjadi motivasi bagi umat Nabi SAW untuk bersemangat dalam mentaatinya dan meneladani ajarannya serta menjaga diri dari hal yang dilarang. Motivasi ketika kita mentaati Nabi, kita yakin janji Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah. Motivasi supaya kita istiqamah dalam mentaati Nabi dan meneladani ajarannya. Kemudian yang ketujuh, sesungguhnya tidak cukup hanya mengklaim sebagai pengikut Nabi atau keturunannya. Tidak cukup hanya mengatakan anak keturunan Nabi, anak pengikut Nabi. Tidak cukup sebagai pengikut Nabi saja atau mengklaim sebagai keturunannya saja tanpa mengikuti akidah dan mentaati amalan yang dicontohkannya. Tidak ngaruh. Kalau tidak benar akidah dan tidak benar ibadahnya sesuai contoh Nabi. Nabi pernah mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, tolonglah dirimu sendiri. Tolonglah, aku tidak bisa memberikan manfaat." Kata Nabi SAW, "Selamatkan dirimu. Aku tidak bisa memberikan manfaat." Artinya keturunan Nabi, yang jelas-jelas Fatimah, putri Nabi saja Nabi katakan demikian. Supaya tidak mengatakan bahwa saya anak Nabi. Nah, ada jaminan anak Nabi Nuh di mana?
ya, ditenggelamkan oleh Allah Taala. Tidak ada jaminan istri Nabi Lut di mana, tidak ada jaminan. Maka Nabi mengingatkan putrinya supaya berusaha, beriman, beramal, Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanat Fatimah sarqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangannya, kata Nabi. Tidak ada Nabi katakan, "Oh, ini putriku. Oh, aku keturunan Nabi, bebas untuk mencuri, bebas untuk berbuat dosa, bebas untuk berbuat maksiat. Anak cucu Nabi bebas melakukan ini dan itu." Apalagi mengaku yang dia bukan keturunan Nabi lagi, mengaku. Kemudian dia mengatakan bebas ini dan itu. Tidak ada semua. Demi Allah Nabi, ya, kalau seandainya tahu demikian, tidak akan tinggal diam Nabi. Nabi saja mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya di api neraka. Itu berdusta atas nama Nabi. Sekarang berapa banyak orang berdusta atas nama Nabi, mengatakan hadis Nabi, mengatakan perbuatan Nabi, ya, berdusta bahwa Nabi mengizinkan ini dan itu, bahwa Nabi datang, ya, menemuinya dan memberikan izin untuk melakukan ini itu. Nabi datang menemuinya dan memberikan wasiat ini itu. Kayak ini adalah perbuatan dosa besar, menisbatkan sesuatu kepada Nabi, padahal Nabi tidak mengatakannya, Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak pernah memberikan wasiat kepadanya. Artinya bahwa keturunan dan pengakuan sebagai keturunan Nabi pun tidak bermanfaat di sisi Allah Taala tanpa iman, tanpa akidah, tanpa amal saleh. Kemudian selanjutnya yang ke-8, hadis ini sebagai bantahan kepada kaum Murji'ah, firqah Murji'ah, bahwa amalan termasuk dari iman. Hadis ini jelas bahwa amalan termasuk dari iman, dan ini bantahan kepada Murji'ah. Karena Murji'ah mereka mengingkari amalan bagian daripada iman. Karena Nabi SAW menyatakan orang yang mentaatinya dengan mengamalkan perintah dan ajalnya akan masuk surga. Karena ketaatan itu bukan hanya di lisan, tapi ketaatan itu dibuktikan dengan amalan. Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang mentaatiku? Siapa yang beriman kepadaku? Siapa yang beramal saleh mengikuti contohku? Siapa yang istiqamah mengikuti jalanku? Dakhala jannah. Tapi kalau dia sekedar, ya, mengucapkan beriman kepada Nabi, tidak beramal, tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Yang ke-9, hadis ini menunjukkan bahwa maksiat dan durhaka kepada Nabi berpengaruh terhadap keimanan, bahkan terancam dengan neraka. Maka ini bantahan terhadap keyakinan Murji'ah bahwa maksiat tidak membahayakan keimanan. Jelas Nabi mengatakan, "Man asani faqad aba." Orang yang bermaksiat, durhaka kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Pengaruh pada iman. Ini bantahan kepada kaum Murji'ah. Yang ke-10, surga dapat diraih dengan iman dan ketaatan kepada Nabi, bukan dengan angan-angan dan kemaksiatan. Bukan dengan angan-angan dan kemaksiatan. Berapa banyak orang berangan-angan masuk surga, akhirnya dia jatuh dalam kemaksiatan karena ditipu oleh orang-orang berdusta atas nama Nabi SAW. Ya, atas nama Nabi SAW. Mulai dari kedustaan ucapannya, kedustaan gerakannya, dan sebagainya. Ya, mulai dari apa istilahnya ini, keberkahan jari jemarinya dicelupkan ke minuman, ya, kemudian tiupan dari mulutnya. Itu semua kedustaan. Kedustaan. Mau dia dihiaskan kepada Nabi, Allah musta'an. Siapa dia? Tetesan air wudhu Nabi, ya, berkah. Tetesan wudhu dia, virus. Ya, jari jemari Nabi ketika tetesannya berkah. Keringat Nabi berkah. Nah, tetesan jari dia, ya, dari mana? Ya, belum lagi tiupan mulutnya, bekas rokoknya, berkah. Wah, mustahil. Ini karena kejahilan, kebodohan, sehingga orang mudah ditipu. Kemudian karena hulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan, akhirnya dia pun percaya begitu saja.
Maka surga diraih dengan iman dan amal saleh, ketaatan kepada Nabi, bukan dengan angan-angan dan kemaksiatan. Sebagaimana klaimnya Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara, mereka mengatakan wa qalu lan yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Allah katakan tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, demikian itulah hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakan kepada mereka, tunjukkan kebenaran, tunjukkan bukti kepada kami jika kalian orang-orang yang benar dalam ucapan kalian. Orang Yahudi dan Nasara mengkafirkan surga, mengklaim bahwa yang benar masuk surga hanya kami, Yahudi dan Nasara. Tapi kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan kosong mereka, angan-angan kosong mereka. Ada orang jual tiket surga, bohong. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya? Sejak kapan surga diperjualbelikan dengan manusia? Tidak. Jual beli surga itu dengan Allah. Ya, kita berjual beli dengan Allah. Pahalanya surga, hadiahnya surga. Jihad, ibadah, infak. Kemudian yang ke-11, di antara prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengajak manusia untuk meneladani dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak fanatik kepada individu dan tokoh tertentu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga memperingatkan manusia dari bahaya mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dakwah Ahlussunnah mengajak manusia kembali kepada Allah dan Rasulnya. Teladani Nabi dan Rasulnya. Kami bukan teladan yang berhak untuk meneladani dari Nabi dan para sahabatnya. Maka tidak boleh hulu kepada individu, tidak boleh hulu ya kepada ahlul ilmi, tidak boleh hulu. Ini yang selalu diajarkan dalam ahli sunnah. Berbeda dengan ahli bidah, mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, supaya benar-benar mentakdim guru sampai berlebih-lebihan. Nah, wajib mentakdim ulama, wajib mentakdim guru, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh meyakini, memberi keyakinan tertentu. Tidak boleh. Gurunya di Jakarta, ya, muridnya di Jawa, ditelepon, nggak berani dia berdiri, menerima teleponnya sambil apa? Sambil duduk. Karena suara guru itu seakan-akan di hadapannya, sampai demikian. Ya, mau melewati depan guru, dia harus duduk sambil berjalan, merangkak-rangkak. Sejak kapan manusia menghamba kepada manusia? Tidak ada demikian. Ta'zim, na'am, doakan kebaikan, berlaku sopan, tapi tidak berlaku berlebihan demikian. Tidak pernah diajarkan ya dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Tidak boleh hulu kepada selain Nabi, bahkan kepada Nabi juga tidak boleh hulu. Kalau kepada Nabi saya tidak boleh, apalagi kepada selainnya. Agungkan Nabi, muliakan Nabi, cintai Nabi, tapi tidak boleh hulu. Ya, muliakan ulama, muliakan ahlul ilmi, muliakan ustaz, tapi tidak boleh hulu. Tidak boleh hulu. Dan di antara bentuk durhaka kepada Nabi adalah membuat perkara baru, bid'ah dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Ini durhaka kepada Nabi dengan membuat bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat yang radhiyallahu anhu. Maka cukupkanlah dalam beragama dengan mengikuti syariat Nabi SAW dan menjauhi hal yang tidak ada contohnya. Mudah beragama, apa yang dicontohkan Nabi dikerjakan. Dan masih banyak yang dicontohkan Nabi belum kita kerjakan. Kenapa kita harus mengada-ngadakan suatu hal yang baru yang akan memberatkan diri kita sendiri? Masih banyak contoh-contoh dari para sahabat yang belum kita kerjakan. Kenapa kalau kita harus mengikuti contoh orang-orang yang baru? Nah, contohnya para sahabat, contohnya Nabi SAW. Maka dengan itu kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku, siapa yang beriman kepadaku, siapa yang mencontoh ibadah sesuai dengan ibadahku, ya, siapa yang menjaga istiqamah di atas jalanku, dakhala jannah, akan masuk dalam surga.
Dan siapa yang mengikuti para sahabat sebagaimana wasiat Nabi SAW, mentaati dan mengikuti jalannya para sahabat, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, kata Nabi. Ikutilah, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, sunnah para rasyidin. Dan Nabi SAW mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi yawm ashabi, semua terancam neraka, semua tersesat kecuali orang-orang seperti aku dan para sahabat. Maka keselamatan adalah dengan meniti jalannya Nabi dan para sahabat. Surga bisa diraih dengan mentaati Nabi SAW dan para sahabatnya. Pada situ, ya, kita dalam beragama, dalam beribadah mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir dari risalah yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Allah menjaga kita di atas sunnah, di atas tauhid, dan menjauhkan kita dari segala fitnah-fitnah dan segala syubhat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi penulisnya, bermanfaat bagi yang membaca, yang mempelajari, dan yang menghafalkannya, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang tanya. Yang pertama, Ustaz, terkait dengan mohon ampunan atas dosa. Apa? Terkait dengan mohon ampunan atas terkait dengan tobat dari Ustaz. Bagaimana jika kita berdoa mohon ampunan atas semua dosa-dosa kita? Apakah ini sudah mencukupi kita bertobat atas semua dosa? Ahsan. Baik. Yang pertama, taubat secara umum, ya. Taubat secara umum, kita bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kezaliman. Yang kedua, taubat secara khusus, dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan, ya, yang ini tidak biasa, Jadi ada dosa-dosa yang insya Allah dengan amal saleh itu bisa terampuni. Itu dosa apa? Dosa kecil. Atau dosa-dosa yang dengan kita membaca istighfar, ya, terampuni. Dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar, ya, maka kita harus bertobat secara khusus. Dan kita menyebut dosa tersebut, sampaikan kepada, ya Allah, aku telah berbuat ini, aku telah melakukan ini, tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ini, ya Allah, bersihkan, dan seterusnya. Jadi tidak cukup kita hanya menyebut secara umum, sebut lebih khusus lagi. Kenapa? Karena ada penyesalan yang lebih mendalam di sini. Ada dosa-dosa kecil, saghir, ya, maka dengan istighfar, dengan amal-amal saleh, Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, bisa akan menghapuskan. Dalam ayat Allah menyebutkan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sebenarnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Maka diiringi dengan amal-amal saleh, dengan berwudu, ya, dengan sholat, dengan amal saleh, dengan sedekah dan sebagainya. Tapi dosa-dosa yang memang khusus tadi dilakukan dari dosa-dosa besar, maka harus lebih khusus lagi dalam bertobatnya. Makanya, ya, sebagian riwayat, ya, adanya doa, adanya adanya sholat taubat, ya, karena untuk lebih khusus lagi dari dosa yang dia lakukan, sehingga sebagian ulama menyebutkan sholat taubah disunahkan, dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa supaya diampuni, bertobat kepada Allah Taala. Allah. Selanjutnya,
Apabila ada kita menggunakan nabi atau tidak taat kepada nabi, tapi kemudian bertobat, apakah kita tidak langsung masuk ke surga di golongan pertama? Apakah tidak langsung masuk di golongan pertama yang masuk surga? Yang pertama, semua dosa kalau kita bertobat maka Allah berjanji akan mengampuni. Termasuk di situ adalah mendurhakai Nabi, ya, perbuatan syirik dan sebagainya. Mendurhakai Nabi, sama mendurhakai Nabi, menyelesaikan perintahnya, ya, mungkin juga bahkan pernah berbohong atas nama Nabi, kemudian bertobat. Nah, kita berharap masuk surga pada golongan yang pertama. Tapi untuk memastikan kita tidak bisa. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan itu Allah ampunkan. Ya, dengan itu kita masuk bersama golongan orang yang pertama karena kita ingin bersama. Demikian. Tapi beda lagi kalau orang mendurhakai Nabi, mencela Nabi, mencaci maki, maka ulama mengatakan yang pertama, dia wajib diminta untuk bertobat. Kalau dia bertobat, maka dia dihukumi sebagai muslim dan hukumannya dipenggal, harus dibunuh. Baik, hukumannya harus dibunuh. Ini hak Nabi SAW. Kemudian ketika dia tidak mau bertobat, sudah diminta tobat, tobat ente, udah mencela Nabi, ya, mencemooh Nabi, tobat ente, tidak mau tobat. Diberi waktu, tidak mau tobat, diberi waktu, tidak mau tobat, maka dipenggal dan dihukumi sebagai kafir. Karena sabun Nabi, mencela Nabi adalah kafir. Mencela Nabi kafir. Maka diberi taubat, diberi waktu untuk bertobat. Dia bertobat, diterima oleh Allah. Ya, tapi hukumannya tetap. Hukumannya tetap harus dihukum. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Saiful Maslul ala Syatimir Rasul, ya, pedang terhunus untuk para pencela Rasul. Pedang terhunus, layak mereka untuk disabet dengan pedang. Coba hari ini berapa banyak orang mencela Nabi, mencemooh Nabi. Ada yang bertanya, mencela Allah kufur. Tetapi kenapa hukumannya tidak dia dipenggal? Beda. Mencela Allah tabaraka wa taala hukumnya kafir, diminta bertobat. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau dia tidak bertobat, dia kafir. Tapi tidak ada hukumannya tadi, harus dipenggal. Tapi mencela Nabi, ya, ini kafir. Diminta taubat, dia bertobat, diterima taubatnya, tapi tetap dihukum. Bedanya apa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nanti sudah meninggal, kalau Nabi dicela, kapan dia bisa minta maaf kepada Nabi? Wah, kan, sehingga berat, hukumannya berat. Nah, dapat mendurhakai Nabi, ya, tidak mentaati Nabi, bahkan mungkin menentang sunnah Nabi atau berdusta atas nama Nabi, dia bertobat kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah, dan dia berharap meminta supaya dibersihkan dosanya dan termasuk dari golongan yang pertama tadi, ya. Allah. Adapun tadi iba adalah mereka yang muslim tapi dia tidak bertobat, sehingga dia apa? Ketika tidak bertobat berarti dia harus membereskan dulu dosanya. Kalau dia bertobat, ya, jika Allah berkehendak, maka dia akan masuk pada golongan yang pertama, ya. Wow. Selanjutnya Ustaz, agak panjang Ustaz. Apabila ada berita yang menampilkan pidato kafir, di sini disebutkan Bill Gates, yang pidato seorang kafir, di sini dituliskan contohnya Bill Gates. Apa itu? Bill Gates itu yang itu karena punya apa Microsoft atau apa ya? Itu nama orang, bukan? Nama orang. Terus? Yang dia terang-terangan ingin mengurangi populasi dunia
dia menguasai air dan juga vaksinasi. Semua itu adalah bentuk makan mereka. Tetapi saat kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu hanya terjadi jika Allah izinkan, tetapi saat kita tahu berita tersebut, kita bersiap-siap atau mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Apakah hal ini diperbolehkan? Kemungkinan terburuknya apa tadi? Ini kan pidatonya menyebutkan bahwa dia akan menguasai air, kemudian cuaca, kemudian dengan vaksinasi mengurangi populasi. Intinya seperti itu, Ustaz. Oh, Ustaz. Orang kafir, Mas. Jangan percaya. Dia orang kafir. Di dalam ayat Allah sebutkan ya, siapa yang membuat was-was dan menakut-nakuti orang beriman? Syayatin dan aulianya, syaitan dan para wali-walinya, pengikut-pengikutnya. Maka orang-orang kafir, lihat tujuan mereka selalu apa? Dunia, bukan? Di situ dunia, dia akan menguasai ini, dia akan demikian, ya. Ini orang kafir, tujuannya dunia. Sedangkan kita yakin dunia ini sementara. Dunia ini tidak abadi. Dan yang maha membolak-balikkan dan yang mengatur alam dunia ini siapa? Allah. Maka kita yakin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada pun ucapan orang-orang kafir tersebut ditinggalkan. Yang maha menjaga kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang maha memberikan rezeki kepada kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang membolak-balikkan dan mengatur alam ini hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang-orang kafir tersebut ingin menakut-nakuti. Nah, dunia ini akan hancur, itu wajib diyakini. Pada saatnya, dunia ini akan hancur pada saatnya. Akan terjadi perang besar pada saatnya. Karena semua tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, tapi kemudian penguasa itu akan dikuasai oleh mereka. Nah, karena yang membuat dan menakut-nakuti manusia, orang yang beriman adalah orang kafir, syaitan dan bala tentaranya. Alhamdulillah ya fadka. Jagalah Allah pasti akan menjagamu. Iya, boleh kita mengambil sebab-sebab, boleh. Sebab-sebab yang masuk akal. Contoh kita sakit, ambil sebab. Sebab pertama adalah penjagaan diri, supaya kita tidak jatuh pada virus-virus atau sakit-sakit tertentu. Ketika sakit, kita pun ada usaha untuk berobat dengan tetap tawakal kepada Allah Taala. Demikian. Dari dulu orang kafir, mereka membuat gembar demikian. Dulu, kita masih kecil, mungkin umat sudah besar waktu itu. Jadi kita dengar ada orang masuk naik kemana, ke bulan, kan? Naik ke bulan. Terus nanti kalau sudah sampai bulan, manusia akan dipindah ke bulan. Kemudian di bumi akan dihancurkan, tinggal orang sudah takut payah. Nah, mana sudah sekian puluh tahun mereka di bulan, nggak tahu matinya di bulan apa di mana, nggak tahu. Apa benar naik ke bulan apa enggak? Ada. Nah, Allah Taala ya, yang mengatur alam ini, maka yakin kepada Allah Taala. Dan apapun kalau terjadi nanti di akhir zaman atau terjadi nanti ya dari fitnah-fitnah akhir zaman, kejadian-kejadian yang dikhabarkan oleh Nabi, ya kita harus yakin. Tapi kita yang beriman, kita bersiap dengan amal saleh, sehingga tidak disibukkan dengan berita dari orang-orang kafir tersebut. Nah, sekarang seumpamanya, apa yang harus dilakukan? Toh mereka tidak pernah mengarahkan kita beriman kalian, tidak ada. Mengarahkannya dalam urusan dunia semua. Contoh, ya selama ini kita sering mendengar bahwa ini nanti akan datang zaman tahun sekian kekurangan pangan, kita harus stok pangan, kita harus begini, kita harus demikian. Jangan membuat cemas.
Jangan membuat cemas. Yang harusnya ketika sebagian orang tadi cemas akan terjadi, ya sudah, kita kuatkan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kuatkan akidah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan katanya Indonesia menuju apa? Indonesia menuju tahun sekian menuju apa? Indonesia emasnya. Supaya tidak cemas kita. Ya. Tapi orang beriman tidak boleh cemas. Tidak boleh cemas. Anda tanya, dulu bensin tahun 90 berapa harganya? Berapa? 1 liternya? 1.000? 1.500? Udah. Padahal waktu itu sudah gede loh, atau belum lahir? Ya, anggaplah 1.500. Sampai hari ini berapa? Berapa sekarang? 10.000. 12 lah, anggaplah 12.000. Bisa kebeli kan? Bisa kebeli. Nggak ada cerita orang punya motor kemudian gara-gara bensinnya naik, dijual aja lah motornya. Anak belum pernah dengar anak. Belum pernah dengar anak. Jadi tetap bisa beli. Dulu makan, anak ingat zaman ngekos tahun berapa ya? Tahun 2001. Itu sekali makan cuman 1.000 dan prasmanan. Yang penting lauknya 1 waktu itu. Untuk ngekos di mana itu, di Kediri. Itu 1.000. Sekarang 15.000 pun masih bisa kebeli. Bisa kebeli. Jadi kita orang beriman tidak khawatir. Allah Razak. Selalu naik. Maka yang paling utama kita naikkan iman kita. Sama-sama kita belajar, semakin kita yakin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam. Waktunya cukup besar. Cukup, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang singkat bermanfaat. Ya. Masih semangat? Harus semangat belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, kita belajar. Kapanpun sampai kita mati kita belajar. Ya, karena ini ibadah. Mudah-mudahan yang singkat yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala terus menambahkan ilmu kepada kita dan menjauhkan kita dari segala fitnah-fitnah dan syubhat. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum yang sudah sabar dari awal ya sampai akhir. Ya, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang besar, keberkahan yang banyak ya, dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.